yang kau katakan, apa yang kau pikirkan, semua itu tak benar tentang diriku. Halo teman-teman, kenalin nama gua Adam, sebelah gua Nama saya Jelo. Gua Hendra. ya. Pada saat ini kita akan bahas soal tato, guys. Di saat ini kita ditemani oleh narasumber kita. Siapa namanya, bro? Nama gue Okta. Okta. Jadi tuh soal tato ini kenapa kita mau bahas? Karena di kalangan kita nih, di masyarakat nih, banyak tuh orang yang pro kontra nih sama tato. Ada yang mencap tato itu kriminal, tapi satu sisi ada juga beberapa orang yang mencap tato itu soal seni. Nah sekarang gue pengen tanya menurut lo dulu nih, Bro Hendra, menurut lo pribadi lo tuh tato itu kayak gimana sih? Boleh nggak sih gitu? Kalau itu kembalikan ke pribadi masing-masing ya. Kalau gue sih asik-asik aja, cuma ada dua orang yang tadi pro kontra juga sih. Ada yang suka, ada yang enggak gitu. Dan matanya lebih ke negatif sebenarnya kan gitu. Itu kembali lagi ke kita juga sih. Ya. Jadi kembali ke pribadi kita ya, gimana menilainya gitu ya. Kalau menurut lo nih, lo badan lo kan banyak tato nih, terus lo kan hidup di jalan. Nah, pandangan orang tuh ngeliat lo gimana tuh lo? Ya berbagai macam orang lah, kita manusia kayak suka. Ih keren tuh pakai ini. Ada pernah yang ngomong kayak gitu. Ada juga yang ngomong, ih tato apaan sih tuh? Gak bagus. Gak jelas ya? Jelas banget. Itu ada lagi orang gitu. Itu kalau lagi di pasar, saya lagi ngamen tuh. Itu apaan tuh? Itu belok tuh, kaki lu belok itu ya. Cengin jadinya, sampai dia di tanah kan. Oh. Iya, itu tanah lu, kotoran lu, tanah gitu. Orang persepsi dunia. Oh, jadi macam-macam ya, Macam-macam ya. Jadi masih ada yang berpikiran tato itu tabu, ada juga yang masih berpikiran tato itu soal seni, bro. Nah sekarang menurut kita ditemani oleh narasumber kita nih ya, oleh Bro siapa, Okta ya. Nah menurut lo sendiri tuh tato itu gimana? Karena sebagai tukang gambar nih, tukang tato. Nah menurut pandangan lo sendiri tato itu gimana, bro? Ya tato itu sih bagus, keren. Kalau soal pandangan orang lain ya udah pasti ada yang pandang nggak bagus, pasti masa bodohin aja ya gitu mah. Iya. Soalnya ya balik lagi dari kita masing-masing, pribadi masing-masing. Yang jelas kalau soal tato ya, jangan sampai tato tuh jadi hal yang negatif buat diri sendiri aja, pribadi ya. Buat tato aja. Gitu aja. Kalau dari sisi kan banyak juga nih, kalau gua lihat di rumah sakit kan banyak tuh hal-hal yang negatif juga tentang tato tuh ya, dipasang ada flyer-flyernya. Nah menurut kesehatan, menurut lo gimana nih, bro, dari sisi kesehatannya? Apakah tato itu akan menyebabkan penyakit atau enggak nih, bro? Ya penting juga sih, proses tato itu kan harus steril, harus sehat. Soalnya apa ya, tingkat kulit situ ya lumayan penyakitnya ya, cenderung darah gitu. Nah berarti hal apa ini? Misalnya gue pengen bikin tato nih, yang harus gue perhatiin tuh apa itu, bro? Ya sebelum proses tato Ya, itu supaya aman gitu, supaya gue gak kena penyakit gitu. ya sebelum proses tato ya diperhatiin aja alat-alatnya steril apa enggak. Alat-alatnya ya. Nah alat yang lo pakai biasanya gimana, bro? Ya pakai yang satu kali pakai buang aja, yang Sekali simpel pakai aja uang ya. Jadi gue tau sih kan banyak tuh juga mungkin orang-orang yang budgetnya sedikit, ternyata dia pakai senar gitar lah buat jarumnya. Iya. Nah itu aman nggak menurut lo tuh? Selama alat itu dipakai untuk satu orang aja ya aman-aman aja. Oh, mana-mana dia. Jadi penting nggak dipakai berulang kali ya. Jadi yang lo pakai sendiri pun yang habis lo pakai buat orang lo buang, buat orang lain lagi lo ganti yang baru ya. Oh, Terus prosesnya biasanya berapa lama? Tato prosesnya bergantung gambar, tingkat kesulitan ya. Kesulitan sama fisik juga. Lebih bagus sih fisik juga disiapin kalau pas mau tato tuh ya. Nah sekarang ini kan ada beberapa bagian tubuh yang sensitif. Nah yang kira-kira paling sakit di titik mana bikin tato, yang paling enak di titik mana menurut lo? Kalau yang gue lihat dari ekspresi wajah pasien-pasien tato ya, selama ini sih yang wajahnya paling gak enak itu ini ada di dada. Di dada ya, di sini ya.
berarti gak enak kali. Mungkin sakit itu emang banyak juga sih yang di mata itu sakitnya gitu. Oh, kalau yang di mata gua kurang sih. Yang sangat berat ya. Karena kayak gitu. Suka ada banyak orang yang Ngeri juga sih di mata. Mana ya? Satu tarikan set gitu doang. Oh, Tarikan doang. Iya, pernah anak-anak ngeliatin di jalan kayak gitu. Teman saya juga ada yang gitu soalnya. nah sekarang gue pengen nanya gini bro, waktu terlama lo pernah ada pasien lo misalnya yang paling lama lo tanganin berapa jam tuh bro? Pernah 18 jam. Wah 18 jam, lo stop apa ada istirahatnya bro? Istirahatnya tuh cuma 2 batang rokok aja. Break. Waduh, Iya. 2 batang rokok. Pernah. Pernah ya? Ah, Nah lo ngerjainnya gimana? Pegel ya? Pegel juga gak bro? lumayan sih. lama juga 18 jam. Kalau di situ gue siapkan dulu kan. Kalau ada stamina penuh. Fisik masih waktu fisik zaman dulu. Fisik zaman dulu ya? Waktu masih muda. Sekarang gini bro, kalau mengenai warna nih, yang paling bagus buat tato di badan itu warna apa bro? Menurut lo apakah, kalau kadang kan gue liat kalau orang baru bikin tato kan berwarna tuh cerah banget kan tuh, itu kan bagus banget tuh. Cuman ada beberapa tuh yang kayak warnanya kayak setengah berwarna setengah enggak, jadi aneh gitu melihatnya. Mungkin dari Itu apa tuh? ini ya, apa cocok atau enggak? Cocok atau Tinta enggaknya ya, sama tinta sama kulitnya ya. Pertama, kedua ya selera sama disesuaikan warna kulitnya. Iya, biasanya kalau agak gelap ya biasanya berwarna lah. Oh, Iya. gelap-gelap. Black gede aja hitam. Oh, berarti kalau tubuh putih warna baru oke ya. Satu lagi bro, gue pengen tanya, kalau tangan kurus sama tangan gede cocokan mana kalau dia minta tato? Gue kan bisa tangan gue segini bikin tato sama tangan dia kan gede tuh. Om Hendra, nah menurut lo yang oke, yang kecil apa yang gede? Yang oke tuh dari setiap gambar ya disesuaikan sama bentuk tubuhnya aja. Sesuai Iya. dia. Betul ya. Berarti harus dipikirin dulu ya. Iya, Gambarnya apa? Oke, berarti dalam kita punya rencana bikin tato berarti harus ada konsep ya bro ya. Ya. Berarti konsep itu Peristiwa. ya dan kesterilannya ya. Steril. Oke. Oke, jadi ini pembahasan pertama kita nih teman-teman. Jadi mungkin kedepannya kita akan coba bahas lebih dalam lagi soal tato ini. Terima kasih juga ya buat Okta udah kasih masukan kita juga ya tentang kesterilan bikin tato dari segi kesehatan. Kita harus memiliki alat-alat yang steril yang sekali pakai buang ya. Orang baru, alatnya baru lagi. Dari sisi Selo juga sama Om Hendra punya pandangan masing-masing soal tato. Ini tergantung bagaimana kita memandangnya tentang tato ini. Kalau kita menilai itu suatu hal yang positif, pasti akan menilai positif. Tapi kalau kita sudah berpikir negatif duluan, pasti akan kita mencapnya negatif. Jadi nggak semua orang bertato tuh, kan banyak image-nya tuh orang bertato kriminal lah, melakukan hal-hal yang negatif, tapi nggak semuanya seperti itu. Jadi untuk teman-teman mungkin masih penasaran, nantikan di tayangan kita berikutnya kita akan coba bahas lebih dalam lagi soal tato ini. Terima kasih ya semuanya teman-teman, dan kita akan melanjutkan tayangan kita berikutnya. See you. Oke, teman-teman semua, tadi sudah lihat ya tayangan tato edukasi tadi, sangat berbeda sekali yang kita bahas, yang kita dengar juga ya kan. Pastikan kalian nonton ya kan, pantengin ini. Belum begitu dalam ya. Nanti kita akan membahas tayangan selanjutnya lagi tentang edukasi tato yang lebih dalam lagi ya. Memang tato ini memang sangat berbeda ya di kalangan masyarakat ini. Bahkan di berbagai masyarakat ini pandangan tato itu sangat negatif. Nanti kita akan bocorin persatu persatu oleh narasumber kita nanti ya. Pokoknya terus pantengin terus tayangan Crossline Bekasi ini. Semoga tayangan ini sangat bermanfaat buat kalian semua. Yang tidak tahu nanti akan bisa tahu. Terus yang sudah tahu mungkin dia akan bisa menambah ilmunya juga. Ya begitu aja dari kita. Terima kasih.
all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Ya, nama gua Rigo. Gua lahir di keluarga yang percaya akan Tuhan. Gua dibesarkan dan diajarkan bagaimana cara mengenal Tuhan sama orang tua. Dan terima kasih, Tuhan Yesus itu sangat baik, begitu sangat baik di kehidupan gue. Awalnya gue seperti menyalahkan Tuhan sebelumnya. Kenapa gue lahir di keluarga ini? Kenapa gue harus mengalami sesuatu yang seperti ini? Kenapa sih gue nggak seperti mereka? Kenapa sih gue nggak seperti mereka yang punya ini, yang punya itu? Kok gue harus ada di sini, harus mengalami ini semua gitu? Waktu di dalam kehidupan gue yang waktu itu rendah. Dan akhirnya Tuhan ngasih jawaban ketika gue duduk di suatu ibadah. Gue yakin itu suara Tuhan langsung melalui hambanya. Gue dengerin tiba-tiba itu seperti jawaban apa yang gue pertanyakan selama ini. Jadi Tuhan ngasih gue talenta, Tuhan ngasih gue otak. Tuhan ngasih gue otak, jadi gue harus memakai otak. Gue harus memberikan pertanggungjawaban otak ini. Gue harus mengembangkan talenta yang Tuhan kasih supaya gue bisa menjadi berkat, supaya gue bisa menjadi berkat dan menjadi buah, menjadi garam dan terang dimanapun gue berada. Ya, itu gue ngerasa itu bener-bener jawaban yang gue cari selama ini. Jadi beberapa minggu belakangan ini gue semakin lama semakin mengerti apa tujuan Tuhan dalam kehidupan gue. Nah, itu aja section dari gue. Terima kasih.
Oke, halo Crossliner, senang bisa matching di hadapan Anda di episode ini. Oke, nah saya akan share beberapa menit aja. Jadi mungkin Anda juga mengalami yang saya alami. Kita adalah orang-orang yang mencoba membuktikan cinta kita kepada Tuhan. Ada yang mencoba dengan bekerja, mengeluarkan talentanya. Kalau Anda Kristen mungkin Anda pernah di sebuah gereja, Anda menunjukkan cinta dengan melayani Tuhan, main musik di gereja, nyanyi di gereja.
Tapi mungkin Anda seperti saya punya pengalaman di mana ternyata cara kita atau usaha kita mencintai Tuhan mengalami kegagalan, tidak dihargai, dan merasa kosong, merasa apa yang kita lakukan tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Apalagi kalau ada orang mengkritik Anda karena rambut Anda, karena cara Anda berpakaian, ya, karena Anda pakai anting-anting di telinga, di hidung, dan sebagainya. Nah, jadi yang saya ingin ajak kita bicara atau mikir saat ini adalah bagaimana kita itu bisa dengan yang kita miliki mencintai Tuhan. Bagaimana kita-kita yang mungkin sudah mengalami kematian ini ya, bosan dengan situasi agama di gereja, kita mungkin mengalami yang namanya dying, sekarat bahkan mati, bisa bangun lagi. Kan judulnya Die to Rise toh katanya. Ya. Nah ada sebuah momen setelah Tuhan Yesus bangkit, beberapa hari kemudian dia temui sahabat-sahabatnya di pinggir pantai Galilea. Dan salah seorang murid yang dikasihinya, dalam salah seorang sahabat yang dikasihi Yesus namanya Yohanes, kemudian merekam peristiwanya dalam Yohanes 21. Dan Yesus tuh menemui teman-temannya, sahabat-sahabatnya sarapan dengan mereka, dan teman-temannya tahu dia adalah Tuhan Yesus yang bangkit karena sudah melihat bekas luka di tangan, di kakinya. Dan setelah sarapan, Tuhan Yesus kemudian berkata kepada salah seorang sahabatnya bernama Simon Petrus seperti ini. Yohanes 21 ayat 15. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Nah Tuhan Yesus menanyakan kepada Petrus memakai kata cinta yang namanya agape. Apakah engkau mengasihi aku dan kamu rela mati korban buat aku? Lebih daripada 11 murid yang lain, 10 murid yang lain, dan 72 murid yang lain. Lebih daripada 512 murid yang lain. Itu kan yang kamu bilang 2 minggu yang lalu. Kamu rela mati. Apa kamu mengasihi aku dengan kasih agape itu? Jawab Petrus kepada Tuhan, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tapi Petrus nggak pakai kata agape. Dia pakai kata filia. Kasih persahabatan. Kasih di mana dia menganggap Yesus sebagai teman sahabatnya. Yang dia tidak rela mati bagi temannya. Dan kemudian Yesus tanya kedua kalinya di ayat yang ke-16. Untuk kedua kalinya Yesus tanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau agapaumi? Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Kamu yang bilang loh, 2 minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu, kamu itu mengasihi aku dan rela mati buat aku dengan kasih agape. Jawab Petrus, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tapi dengan kasih filia, bukan dengan agape. Dan ketiga kalinya kemudian Yesus tanya, Yohanes 21 ayat 17, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kali ini Tuhan pakai kata filia. Jadi Tuhan tanya kepada Petrus, jadi Petrus, kamu gak punya kasih agape? Yang beberapa hari yang lalu kamu banggakan kamu punya untuk aku. Kamu ternyata mengasihi aku hanya dengan kasih filia. Itu yang kamu punya. Dan kemudian diceritakan maka sedihlah hati Petrus. Karena Yesus bertanya untuk ketiga kalinya. Dan kali ini dia tanya, oh Petrus ternyata engkau hanya mengasihi aku dengan kasih filia. Dan Petrus berkata kepada Tuhan, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku tidak punya kasih agape. Tapi engkau tahu aku mengasihi engkau dengan kasih filia. Dan engkau tahu ini yang aku punya. Yang aku punya, aku kasih semuanya untuk engkau. Meskipun ini hanya filia. That's all I have. Itu yang aku punya. Aku berikan semuanya untuk engkau. Dan yang menarik, Tuhan terima cinta Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku, dia berkata. Hal pertama yang Anda dan saya perlu kerjakan. To rise from the death. Untuk bangkit dari kematian adalah ini. Mengasihi Tuhan dengan kasih yang Anda dan saya punya. Yang kamu punya apa sih? Yang saya punya apa sih? Yang Anda punya mungkin main musik heavy metal. Itu yang Anda punya.
berikan kasih yang Anda punya bermain musik heavy metal untuk Tuhan semuanya. Anda nggak punya kasih kepada Tuhan dengan main jazz, itu bukan yang Anda punya. Dengan main pop rohani, itu bukan yang Anda punya. Anda mungkin tidak punya kasih kepada Tuhan khotbah, itu bukan yang Anda punya. Dan Anda tidak perlu menjadi seperti pendeta Gilbert, pendeta Nico, pendeta Stephen Tong, atau menjadi seperti Justin Bieber untuk menunjukkan kasih Anda kepada Tuhan. Kasih Tuhan dengan kasih yang Anda punya. Saya asalnya dari kota Purwokerto. Di Purwokerto itu ada makanan khas namanya tempe mendoan. Sekarang di mana-mana ada. Tempe setengah busuk sebetulnya itu. Ya tipis, dipotong tipis-tipis. Kemudian digoreng tepung setengah mateng. Nah yang asli di Purwokerto. Kalau Anda makan di Jakarta, di Bekasi, apalagi KW itu. Mendoan KW yang asli di Purwokerto. Nah saya pacaran dengan pacar saya dulu. Kita sama-sama penyuka mendoan. Jadi karena saya sekolah di Singapura, setahun sekali saya pulang, sebelum ke rumah pacar saya beli mendoan. Kemudian saya bawa ke rumahnya. Sampai di rumahnya, pacar saya kemudian ambil piring, taruh mendoan di tengah, dan kemudian saya persilakan dia makan mendoan duluan. Dia ambil mendoan yang saya taruh, kemudian saya masih pacaran, masih nggak rakus makan duluan. Saya suka lihat dia makan duluan. Kalau sekarang kan kebalik, saya makan duluan, dia nanti juga terserah. Gitu. Nah, karena pacaran saya suka lihat dia makan mendoan. Tapi ini yang terjadi. Dia makan mendoan tersebut sampai tinggal ujungnya. Ujungnya kemudian ditaruh di piring saya. 1 mendoan. 2 mendoan gitu, diembat 90%, tinggal ujungnya ditaruh di piring saya. 3 mendoan dia kayak begitu. Jadi saya nanya, namanya Inge, pacar saya itu. Kamu tahu nggak? Mendoan ini yang beli siapa? Saya, bukan kamu. Ini karena saya begitu merindukan momen kita makan bersama mendoan. Lah kok kamu sikat 90% mendoan-mendoan tersebut, tinggal ujungnya tok kamu taruh di piringku. Anda tahu dia jawab apa? Jawabannya dia begini. Kamu tahu nggak, Son? Ujung mendoan itu bagian yang paling aku suka, aku kasih buat kamu. Ya, dia mengasihi saya dengan cinta yang dia punya, ujung mendoan. Ya. Nah, itu yang Tuhan minta dari kita sebetulnya. Dia tidak minta kasih agape, dia minta mungkin kasih kita yang kepada dia hanya filia seperti Petrus. Tapi kalau itu yang kita punya, kita beri kepada dia. Itu langkah pertama supaya kita bisa bangkit dari kematian. Yang kedua, setelah percakapan ini ya, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus seperti ini. Dalam Yohanes 21 ayat 18 dia berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu Petrus, pada saat engkau masih muda, engkau ikat pinggangmu, engkau jalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal itu dikatakan Tuhan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Lain kata, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, kamu sekarang ya bebas. Apapun kamu bisa lakukan. Tapi nanti, kalau kamu terus ikut aku, kamu justru akan menghadapi kesusahan di mana kamu tidak bisa mengendalikan hidupmu, kamu akan mengalami penderitaan karena ikut aku, dan orang lain yang akan menentukan hidupmu. Itu masa depan yang kamu punyai Petrus, akan kamu alami Petrus karena kamu ikut aku dan cinta aku. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Kamu sudah tahu, ikutlah aku. Nah, kemudian ayat 20 diceritakan, Yohanes 21 ayat 20, Petrus nengok ke samping, dia lihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, ini murid yang sender-sender di bahu Yesus. Yang suka manja-manja, ngalem-ngalem dengan Tuhan Yesus. Dan Petrus kemudian tanya kepada Yesus seperti ini, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Nah, itu yang ditanya oleh murid yang dikasihi Yesus.
pada saat dia sandar-sandar di bahu Yesus di perjamuan terakhir. Jadi pada saat Petrus melihat murid tersebut, dia kemudian tanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ayat 21 ya, apa yang akan terjadi dengan dia ini? Lain kata Petrus nanya kepada Tuhan Yesus seperti ini, kalau aku ikut engkau harus menderita, bagaimana dengan murid yang engkau kasihi ini? Jawaban Tuhan Yesus nyelekit banget. Ayat 22 dia berkata seperti ini, jawab Yesus, kalau aku menghendaki supaya dia tinggal hidup sampai aku datang, hidup enak-enak, tidak menderita kayak kamu, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, urusanmu, ikutlah aku. Kalau Anda dijawab Yesus seperti itu, jengkel nggak? Anda bilang kayak gini nih, crossliners nih ya. Tuhan, kami harus susah-susah nih hidup. Sakit, nggak pernah kaya, miskin, rambutnya panjang terus, bikin betul AC terus. Kami harus susah-susah ikut engkau. Gimana dengan pendeta-pendeta lain tuh? Orang-orang Kristen lain yang katanya begitu mencintai engkau, dan engkau mencintai mereka. Dan jawaban Yesus bagi Anda dan saya, para crossliners seperti ini. Kalau aku menghendaki orang-orang itu, orang-orang Kristen itu, bahkan orang-orang bukan Kristen itu, hidup sehat, makmur, kaya raya, terkenal, populer, sampai aku datang kembali, itu bukan urusanmu. Urusanmu, ikutlah aku. Cintai aku dengan cinta yang kamu punya. Bukan dengan cinta yang mereka punya. Saya mau tanya, tersinggung gak Anda dikata-katain oleh Yesus seperti itu? Tapi ini cara kedua yang Tuhan Yesus ajarkan untuk bangkit dari kematian. From death to life. Dari kematian pada kehidupan. Die to rise. Cara yang kedua adalah mengasihi Tuhan dengan rasa puas dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi yang pertama tadi mengasihi Tuhan dengan apa yang kita punya. Yang kedua sekarang mengasihi Tuhan dengan rasa puas apa yang Tuhan sudah percayakan kepada Anda. Jadi ada di antara Anda yang mungkin tidak akan pernah kaya. Ada di antara Anda yang mungkin tidak akan pernah menikah. Jomblo terus. Ada di antara Anda yang mungkin tidak akan pernah sembuh dari sakit. Ada juga di antara Anda yang tidak akan pernah dikenal orang. Tapi itu bukan urusanmu. Urusan Anda, cintai Tuhan, ikut Tuhan. Dengan cinta yang Anda punya, cintai Tuhan dengan rasa puas. Anda punya komunitas crossline hari ini, puas dengan yang Tuhan percayakan. Anda punya keluarga dengan rumah kecil, puas dengan yang Tuhan percayakan. Cintai Tuhan, ikuti Tuhan dengan rasa puas dari apa yang Tuhan percayakan kepada Anda. Dan mungkin kalau Anda terus kerjakan dua langkah ini, kita akan mulai bisa menikmati kehidupan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kita bisa menikmati sukacita Tuhan. Itu mulai kita rasakan. Dan Anda dan saya mulai melihat bagaimana cinta Tuhan itu ternyata terus bertunas, berkembang, berbuah melalui kehidupan Anda semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Perlu doa ya kita ya. Oke, ayo kita doa. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa kenal isi hati Tuhan. Ajarlah kami semua para crossliners untuk mengasihi Tuhan dengan kasih yang kami punya dan mengasihi Tuhan dengan rasa puas. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus memberkati, menyertai kami dan terus memberikan kekuatan dan penghiburan serta kebijaksanaan yang kami perlukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Yason sudah memberikan masukan dan sedikit sharing ya buat kita semua di sini. Dan terima kasih juga buat Bung Okta. Wah, narasumber tato ini kita nih sangat bagus juga ya. Maksudnya kita bisa belajar juga gitu. Karena kan dia berpengalaman juga kan. Terus terima kasih juga buat band-band yang sudah tampil di acara Crossline Bekasi ini, sudah mengisi dan menyupport
Crossline Bekasi ini. Terus bagi teman-teman dan saudara-saudara sekalian yang mau bandnya tampil di Crossline Bekasi ini, boleh kontak kru kita ya di sini ya. Ini nomornya ada di bawah sini. Nah, nanti pokoknya kalian japri aja mereka. Kalian mau ikut tampil band bisa, terus solo juga bisa, akustik juga bisa ya. Pokoknya semua ini kita bikin acara ini untuk ya dekat Tuhan kan, untuk Tuhan lah pokoknya. Jadi pantengin terus Crossline Bekasi, jangan ditinggalin, jangan di skip. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya. God bless you. Halo semua, gua kasih info sedikit buat kalian semua. Barusan udah kita tampilkan band yang sudah join di acara kita ini. Buat teman-teman yang punya band dan tertarik buat join, tidak terbatas suku, agama, ras apapun, kita support semua band indie di Indonesia ini. Syaratnya 1. Lirik positif, 2. No pornografi, dan 3. pastinya no sarah. Sampai ketemu di acara Crossline akhir minggu bulan depan nanti. Terima kasih. Protection and refuge.